Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'duka mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib di sore ini kita masih diberi hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita masih punya kemauan dan kemampuan untuk beribadah, berada di Masjid Pangeran Diponegoro, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sekaligus insyaallah ikut jamaah isya. Nah, diisi di antara kedua sholat fardu itu dengan sedikit beberapa ayat kita bahas untuk mengisi diri kita dalam rangka menghadapi kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi umur ya. Masih diberi kesempatan memasuki tahun 1445 Hijrah. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, ini tanggal 4 Muharram. Jadi ini adalah hitungan tahun yang didasarkan pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Berarti hijrah Rasulullah sudah 1444 tahun. Karena 1445 kan baru masuk. Nah, mana hijrah itu? Kalau kita kaji dikaitkan dengan iman dan jihad di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu
fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang sungguhnya orang-orang yang beriman. Innallazina amanu walazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, orang seperti yarjuna rahmatullah, yang selalu mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur, maha rahim, maha pengampun, maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman disebutkan ada 3 unsur, yaitu tasdiqul bil qalbi, membenarkan, meyakini sampai tidak ada keraguan sedikit pun. Tasdiqul bil qalbi. Jadi kalau masih ada keraguan maka bukan tasdiqul. Menjadi pasti rumusnya. Lebih pasti dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Siapa yang meragukan di antara kita bahwa 2 tambah 2 itu 4? Semua yakin. Lah iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah Al-Quran, meyakini kebenarannya itu harus lebih yakin daripada yakinnya kita pada 2 tambah 2 sama dengan 4. Tasdiqul bil qalbi. Apa yang diyakini? Gitu. Yaitu syariat, misalkan rukun iman. Iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, baik dan jeleknya. Iman kepada Allah. Apa yang dibenarkan? Maka iman kepada Allah pasti, supaya tidak salah meyakininya, itu harus bersumber dari Al-Quran. Jadi pasti begitu iman kepada Allah harus iman kepada kitab Allah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Di dalam kitab Quran isinya itu hudan, menjadi petunjuk, berarti nunjukkan mana yang benar, mana yang salah, itu hudan, petunjuk. Jadi kalau yakin Al-Quran itu hudan, maka minta petunjuknya harus kepada Quran, tidak kepada yang lain. Dan begitu Quran sudah menunjukkan, tidak lagi bicara yang lain. Tidak lagi dipengaruhi oleh misalkan hak ajasi manusia. Kita ikuti produk manusia, hukum manusia, kalau tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran, maka disebutkan hudan itu yang bisa menunjuki ke jalan yang membawa kebahagiaan fit dunya ilal akhirah,
Jadi bukan hanya menunjukkan pada jalan mencari rezeki sehingga mendapatkan banyak. Untuk apa rezeki itu? Kalau nanti ujung-ujungnya di akhir kemudian di akhirat kita menjadi orang yang diazab Allah. Yang ada kekecewaan, penyesalan. Berarti apa? Membenarkan apa? Membenarkan, meyakini kebenaran Quran mutlak. Meyakini kebenaran mutlak. Kalau meyakini kebenaran mutlak di Al-Quran, apapun yang diperintah Quran, hanya ada sami'na wa ata'na. Tidak lagi pakai olah manusia. Hanya termasuk hati-hati juga mengikuti Quran terus ditafsirkan. Tafsirnya berdasarkan akal hawa nafsu. Maka itu jadi kesesatan. Artinya apa? Yang dilaksanakan bukan lagi produk Quran, tapi produk hawa nafsu. Yang paling cocok menafsirkan Quran itu ayat dengan ayat. Terus ayat dengan hadis dan sunnah Rasul. Karena sunnah juga adalah wahyu. Wa ma yuntiqu anil hawa. Rasulullah tidak bicara dengan hawa nafsu illa wahyu yuha. Artinya apa? Orang beriman mutlak harus mengkaji Quran. Kalau dia tidak mengkaji Quran, apa yang dibenarkan? Tidak ada kan? Bisa saja dia meyakini sesuatu yang justru bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena tidak ngerti isi Quran. Jadi yang mau kosong kalau dia beriman tidak mau mengkaji Quran. Mengkaji Quran itu satu langkahnya belajar membaca Quran. Makhrajnya, tajwidnya dan sebagainya. Tidak puas setelah itu. Apa maknanya dari yang dibaca? Cukup sampai mana? Tidak. Orang yang membaca arti terjemahan Quran bisa salah tangkap juga. Maka harus mengkaji tafsir, bukan menjadi mufasir. Bukan menjadi ulama ahli tafsir untuk kita. Tapi memanfaatkan ulama ilmu tafsir dari buku-buku beliau, kaji. Ikut kajian tafsir dan sebagainya. Karena tidak mungkin disebut iman kalau tidak ngerti, tidak pernah mengkaji Al-Quran. Jangan puas hanya karena bisa membaca Al-Quran. Bukan tidak ada pahalanya. Membaca Quran itu pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Berapa artinya? Tapi kalau kita baca sampai tidak ngerti mananya kan susah. Secara akal kita tidak diisi dengan Al-Quran. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke jalan yang tidak sesuai dengan Quran. Jadi iman mutlak mengkaji Al-Quran. Ngerti apa yang dibaca. Nah, dalam ibadah yang dipentingkan kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita pilih antara kuantitas dan kualitas, ya harus milih kualitas. Tapi nek bisa, kalau bisa, di samping kualitasnya bagus, ya kuantitasnya juga banyak. Maka tatkala baca Quran, jangan mengejar kuantitas ayat yang dibaca. Tapi kejarlah kualitas ayat yang kita baca. Dengan cara apa? Mengkaji dari ayat yang kita baca. Banyak cara yang mudah untuk bisa mengkaji Quran. Sambil mengikuti kajian-kajiannya seperti ini dimanapun berada. Bisa buka YouTube tafsir banyak sekali. Bisa baca sendiri.
tidak ngerti bahasa Arabnya, minimal seperti itu. Karena kalau sudah usia-usia kedaluarsa ya, bagaimana mungkin bisa belajar bahasa Arab kan gitu. Nah, jadi mengkaji Quran wajib hukumnya. Jangan milih yang lain. Kalau orang Jawa misalkan milih Baitul Jemur, Primbon, terus apa lagi? Al Mujarobat. Ada Quran, kenapa? Harus puas dengan Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih hebat Al-Quran. Dan baca buku, suatu buku yang bukan Quran ya, kita perlu referensi tambahan untuk memperkaya begitu. Baca Quran tidak perlu referensi. Nah, sumber segala sumber ilmu itu Quran. Nah, jadi iman dengan mengkaji Quran itu tidak bisa dipisah. Jadi kalau ngaku iman sekian puluh tahun, tidak ngerti, baca pun tidak ngerti, apalagi artinya susah. Nah, dan dalam membaca yang sudah bisa membaca, sehingga dikejar itu kuantitas berapa juz dalam sehari semalam sambil tidak ngerti apa yang dibaca. Nah, di tasdikul bil qalbi itu kan kalau benar meyakini kita harus tahu. Pingin ngerti itu apa sih? Ya. Saya meyakini kebenaran. Memang benarnya apa isinya? Tasdikul bil qalbi. Kemudian yang kedua, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Kembali, apa yang diucapkan? Mesti diucapkan kebenaran dari iman. Apa kebenaran itu? Ya kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul lagi. Jadi kalau tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti Sunnah Rasul, harus mengucapkan apa? Akhirnya mengucapkan sesuatu yang jauh isinya dari Al-Quran. Unsur iman yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Punya bahan yang diikrarkan. Punya bahan yang dilisankan. Kalau punya bahan, pasti kita mengkaji Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai orang Islam mengucapkan sesuatu yang jauh atau menyimpang isinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana disebut orang beriman? Atau bahkan menolak Al-Quran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Nggak disebut orang beriman. Nah, jadi unsur kedua juga mutlak harus mengerti Al-Quran untuk dilisankan. Dilisannya apa? Disampaikan kepada orang lain. Jadi namanya dakwah itu bukan tugas orang yang dipanggil ustaz ya. Itu hanya panggilan manusia gitu. Dakwah itu tugas seorang yang beriman siapapun. Hanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak punya ilmunya gitu. Begitu kita kaji punya ilmunya walaupun sedikit, sampaikan sedikit kepada orang lain. Lisankan. Ikrarkan kepada orang lain. Itu iman. Jadi ngerti bahan yang dibaca. Ngerti isi Quran itu apa? Untuk dilisankan kepada orang lain. Jangan bisu. Orang-orang munafik bisu. Tidak pernah menyampaikan. Pendeta-pendeta Yahudi dulu bisu walaupun ngerti Muhammad itu benar adanya. Dan mereka tahu bahkan lebih ngerti kepada Muhammad Rasulullah daripada anaknya sendiri. Tapi mereka bisu tidak menyampaikannya. Dengan berbagai macam alasan. Ini iman. Katakanlah sesuatu yang benar. Dan itu Al-Quran. Walau kana murun. Walaupun itu pahit. Dengan cara yang benar. Ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah, cara yang benar. Jadi unsur kedua dari iman. Melisankan dengan
kata-kata melisankan kebenaran itu juga mutlak harus ngerti yang disampaikan. Apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berarti belajar mengkaji Quran Sunnah Rasul menjadi kewajiban melekat lagi. Tasrikul bil qalbi yang kemudian melisankan. Dan yang ketiga unsur iman itu adalah mengamalkan anggota badan. Itu pun harus tahu yang diamalkan apa. Apa yang diamalkan? Berarti kembali pada Quran dan Sunnah Rasul lagi. Kalau tidak ngerti yang diamalkan apa, bisa-bisa mengamalkan sesuatu yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah Rasul. Misalkan kemarin, malam Rebo, orang Jawa ngomong satu suro. Nah, bukannya muhasabah, beristighfar, mensyukuri nikmat Allah, malah pergi ke gunung Kawi, nggak punya iman. Jauh dari isi Quran. Jadi iman itu dengan mengkaji Quran tidak bisa dilepas. Begitu ngaku iman, wajib hukumnya mengkaji Quran. Ya kan, Qurannya apabila Quran dibacakan, diam, dengarkan. Nanti kita dapat rahmat Allah. Diam mendengarkan itu kan sesuatu yang harus bertanya, apa yang saya dengarkan? Quran. Lantas bertanya, memang saya mendengarkan isi apa? Nah. Jadi kalau lihat kualitas iman, ayat tuh satu ayat minimal lah ngerti apa isinya pertama itu. Terdalam lagi dengan kajian-kajian. Jadi kaji apa Islam? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai dalam satu hari tidak membaca Quran disertai dengan ngerti isi dari yang dibaca itu. Setiap hari. Ya kalau usaha-usaha sampun itu kan S3 ya, sampun sepuh sangat gitu. Tidak mungkin menghafal. Tapi memahami bisa. Dengan tingkatannya masing memahami itu bisa, sangat bisa memahami. Mudeng. Nah inilah kebahagiaan. Ngerti bahannya. Nunjuk kemana tuh ngerti bentuknya. Ya kayak rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak ngerti bingung. Ini ada gambar sendok dan garpu ngopo karpe. Lapar lewat aja. Menunjukkan nih loh. Mau ada tempat makan di sana. Ada gambar sendok garpu. Kau ngerti? Oh gitu. Ini innallazina amanu. Gimana mungkin disebut orang iman sementara Al-Quran tidak pernah dibuka? Nah, gimana kalau hanya membaca apakah iman? Insya Allah masuk iman. Tapi kualitasnya harus perlu ditingkatkan dengan mengkaji isi yang dibaca. Jangan sampai terjadi kita membaca ayat banyak, tapi yang dibaca tidak ngerti sama sekali. Dalam sholat aja, dalam sholat. Akan jauh merasa nikmat sholatnya apabila kita mendengarkan bacaan imam sambil ngerti yang dibaca oleh imam. Kalau nggak dibaca, imamnya baca apa, kita ngelamun kemana-mana, karena apa? Tidak punya bahan. Tidak ngerti kan gitu. Nah ini iman. Innallazina amanu. Wallazina hajaru. Hijrah. Ini kalau tidak ngerti Quran, bagaimana hijrah? Nggak ada. Kalau tidak iman, nggak ada hijrah. Secara hakikat, maknawi yang hakiki, hijrah itu berpindahnya dari maksiat menuju taat. Itu hijrah hakiki. Gimana kalau hijrah tempat? Kalau hijrah tempat tidak meningkatkan ketakwaan, maka nggak ada maknanya sama sekali. Orang pindah dari Semarang ke Jakarta, sampai di sana tambah maksiat. Bukan hijrah namanya.
Jadi harus ada proses meninggalkan maksiat menuju ke taatan. Dari tidak taat menjadi taat, itu hijrah manawi. Ini sekarang masuk ke tahun hijrah. Kita peringati tahun baru kemarin. Tapi tidak ada proses menghijrahkan diri. Evaluasi itu kebiasaan jelek-jelek setahun yang lalu. Kemudian hijrahkan. Yang jelek itu dirubah menjadi baik. Itu hijrah namanya. Dan itu kualitas lagi. Kan bisa aja terjadi secara tampilan hijrah, berjenggot. Kemudian sudah baik kan, berjenggot. Tetapi perilaku tidak hijrah. Perilaku tidak hijrah. Nah ini tidak pas dari kualitas hijrah. Lah, hijrah itu bisa bukan pekerjaan enteng. Kan berat. Maka pada ayat ini, pada Al-Baqarah 208, kita lihat struktur kalimatnya. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu. Iman dengan hijrah, dua-duanya pakai lazina, orang-orang. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu. Jihad gak pakai. Artinya apa? Jihad dengan hijrah jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tidak ada hijrah, ada jihad. Untuk berjihad kadang perlu hijrah. Ini secara manawi tadi. Seorang yang biasa bangun jam 5 pagi, mau dihijrahkan ke jam 3, merubah kebiasaan bangun jam 5 menjadi jam 3, itu bukan pekerjaan enteng. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa bangun jam 3, itu nggak ada masalah. Bahkan alarm itu tidak penting. Secara otomatis dia akan bangun tanpa ada alarm. Tapi bagi orang yang tidak biasa, merubah kebiasaan bangun dari jam 5 menjadi jam 3, itu beratnya luar biasa. Maka di sana perlu perjuangan yang luar biasa. Jihad. Ini saya tahu harus bangun jam 3. Ngerti, bahannya ngerti. Harus pindah ngerti. Tanpa jihad nggak berhasil. Maka dalam proses hijrah itu perlu ada jihad. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya. Si tangan emas, apapun yang dipegang oleh dia, itu menjadi duit istilahnya. Hijrah ikut Rasulullah. Di Mekah, seorang konglomerat yang kekayaannya itu luar biasa. Dihadanglah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilarang hijrah dia. Maksa, nah ini kan bukan pekerjaan enteng gitu. Dilarang. Ya sudah, kalau engkau mau ikut Muhammad, kata orang kafir Quraisy, hijrah, silakan. Tapi jangan kau bawa hartamu. Seorang yang beriman, ini harus punya harta supaya bisa sedekah. Jadi kalau lihat klasifikasi harta dengan ilmu ya, yang utama itu dia punya ilmu, punya iman, punya harta. Sehingga hartanya tidak masuk ke dalam hati. Dia punya hartanya, hatinya penuh dengan iman. Nggak ada hartanya dalam hati itu. Dia gunakanlah karena tidak dalam hati, gunakanlah untuk beramal hartanya itu. Itu kedudukannya luar biasa. Tapi bisa terjadi kan Allah hanya menganugerahkan iman dengan ilmu, ngerti dengan Quran, ilmu Quran. Hartanya tidak, tapi punya niat ingin seperti orang yang berharta itu.
Kalau dia punya uang akan ini tidak punya uang, maka dia kedudukannya seperti orang yang pertama, walaupun tidak berharta. Nah, dia usaha untuk mencari harta. Ya Allah jatahnya seperti itu. Dikasih yang hanya sedikit, tapi dia punya ilmu, punya iman, dan ingin seperti orang-orang kaya bersedekah, berinfak, maka pahalanya sama dengan orang yang kaya raya. Nah, yang celaka itu dia punya harta, tidak punya iman, tidak punya ilmu, maka hartanya biasanya merusak bukan orang lain, diri dan keluarganya juga rusak dengan hartanya. Jadi sumber azab itu. Jadi kalau harta yang didapatkan itu tidak dengan syar'i, ya, maka akan menjadi alat untuk mengazab dirinya. Nah, ini jihad. Apanya yang jadi jihad itu tidak harus perang. Atas saja perang ya perang. Kalau aman berani apa harus perang, kan tidak harus perang. Karena yang paling berat itu apa? Jihad melawan dirinya sendiri, nafsunya. Jihad melawan nafsunya. Ya ingin, tapi tatkala keinginan itu tidak sesuai dengan Quran, ya jihad perang. Ingin tidur lagi, ingin benar kayak kemul lagi gitu. Ya itu perang bangun. Apapun dilakukan. Ya, bangun jam 3 pakai alarm udah bangun langsung kamar mandi, langsung keramas biar hilang ngantuknya misalkan. Ini orang jihad akan melakukan apapun untuk bisa berpindah ke jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Untuk mengeluarkan uang berinfak itu bukan pekerjaan enteng, uangnya ada di dompet. Di sini tidak harus pakai uang tunai, bisa. Tapi apakah mau dia pada uang yang mau berinfak, belum tentu. Wah, jihad lagi kan gitu. Keluarkan tuh harta itu di dalam hati, maka dia tidak akan tergantung pada harta hidupnya. Dan inilah kebahagiaan. Nanti dia tidak akan merasa kurang. Sifat Allah itu al-ghani. Al-ghani itu kalau diterjemahkan zat yang maha tidak kurang. Jadi Rasulullah Allah punya sifat tidak merasa kurang. Ghaniun. Disebutlah kaya. Makanya kalau ingin definisi kaya raya itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, orang yang tidak merasa kekurangan. Apapun yang ia miliki, walaupun mungkin hanya punya sandal jepit, hanya punya manci satu, wajan satu, sendok satu, dia merasa cukup. Dia kaya raya. Hidupnya akan tentram. Nah ini gandeng ya. Artinya apa? Sebetulnya iman, hijrah, jihad itu tidak satu kesatuan. Karena apa? Proses pindah itu selalu ada, selalu lebih tinggi. Sekarang alhamdulillah karena sudah biasa sholat berjamaah di masjid. Apa itu cukup? Belum. Ningkat lagi. Salawal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu harus lebih baik daripada yang kemarin. Dikasih ujian oleh Allah. Jangan mengira orang yang sudah rajin ibadah nggak ada ujian. Nah, pasti dikasih ujian. Sabar. Iman dengan sabar juga satu kesatuan. Begitu iman dia akan sabar. Karena iman itu peningkatannya tidak terbatas, maka tidak ada istilah sabar terbatas. Umum sabar itu ada batasnya, tidak ada. Apapun yang Allah berikan, ujian apapun, kita hadapi dengan sabar. Maka orang yang kalau kita lihat
ada satu masalah yang kita merasa berat dengan masalah itu. Terus kita mengatakan, wah masalah saya besar sampai merasa berat. Bukan, salah itu. Kalau kita merasa berat, definisinya bukan itu. Iman saya lemah, sehingga saya mendapatkan ujian yang Allah berikan pada saya merasa berat menghadapi ujian ini karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, tidak ada. Dan tatkala kita berhasil ujian itu sabar dan kita biasa, Allah akan nguji lagi. Jadi jangan mengharap atau jangan membuat teori yang keliru, seolah-olah kalau sudah takwa itu tidak ada ujian. Ya kalau tidak takwa nggak ada ujian, para nabi nggak diuji, para rasul nggak diuji, para sahabat nggak diuji, semua diuji. Jadi ujian dengan iman itu jadi satu kesatuan. Baik itu ujiannya yang ujian tidak mengenakan atau mengenakan. Yang tidak mengenakan itu musibah, maka munculnya sabar dari iman itu. Apa itu sabar? Menerima dengan ujian Allah itu sambil berusaha untuk keluar dari kondisi yang tidak enak itu. Usaha. Hasilnya bukan kita yang menentukan, itu iman. Sudah usaha ini terus, Allah seperti itu. Tapi usahanya harus maksimum. Demikian juga, tatkala dikasih nikmat, keluarnya Pak syukur. Maka Allah bangga pada orang beriman tuh. Allah bangga. Kenapa? Dikasih musibah, dia sabar, tetap istiqomah di jalan Allah. Dikasih nikmat tetap istiqomah karena dia bersyukur dengan nikmat yang ada ini. Nah, dikasih ujian itu tetap istiqomah ada jalan Allah. Nah, jadi gabungkan iman, hijrah dan jihad itu jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah dan tidak ada hijrah tanpa jihad. Nah, jihad itu berarti hal yang baru. Hal baru itu apa? Positif, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kalau sudah biasa bangun jam 4, setengah 4, setengah 4, jam 3, terus kan ukurannya sepertiga malam terakhir betulnya. Sepertiga malam terakhir itu kalau dari jam 7, berarti mulai jam 1, jam 2 itu. Sampai subuh. Jam 2, sepertiga terakhir. Orang ngantuk, nah, kalau sudah biasa tidak. Jadi itu Al-Baqarah 218. Dihafalkan sedikit. Kalau tidak hafal, difahami isinya. Terus dilaksanakan. Insya Allah kita akan dapat sesuatu yang menurut orang lain mungkin wah mesake dia. Kita merasa nyaman dan nikmat. Atau mungkin yang ngomong mesake itu lebih susah daripada yang dimesake. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik hidayah pada kita. Sehingga kita istiqamah ala din, ala ta'ah, ala iman, ala taqwa. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dia seorang syuhada masuk Jannatul Firdaus tanpa hisab. Ditempatkan beserta para nabi, para syuhada. Mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia di depan Allah. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita, mensolusi semua masalah yang kita hadapi. Doa-doa juga mudah-mudahan diberikan pada anak cucu kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.